Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jember Bapak Wiyana, yang mewakili. Dan kedua yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah kami berikan undangan untuk kegiatan rencana pembelajaran berbasis proyek permainan tradisional. Dan monggo tak lupa sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur atas kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di tempat Tilek IPA SMP Negeri 1 Jember dengan kondisi sehat. Dan tak lupa sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita akan mendapatkan kemanfaatan dari beliau dan semoga kita akan menjadi umat beliau sampai akhir zaman nanti. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya sudah menerima undangan kami. Bahwasanya saya dapat tugas untuk membuat sebuah kegiatan dan nantinya kegiatan itu kami melibatkan panjenengan karena bagi saya pribadi saya tidak mampu untuk melakukan atau melaksanakan sebuah kegiatan yang melibatkan seluruh siswa SMP Negeri 1 Jember yang kurang lebih ada sekitar 600 siswa. Dengan adanya panjenengan saya hadirkan di sini, monggo nanti kita berdiskusi tentang apa yang akan kita laksanakan. Contohnya rencana saya yaitu adalah permainan tradisional. Di sini ada beberapa Bapak Ibu guru mewakili dari beberapa mapel. Nanti ada job tugas buat panjenengan untuk membantu kami agar kegiatan permainan tradisional yang akan kita laksanakan di sekolah kita itu bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Dan kegiatan itu nanti terinclude dalam kegiatan P5. Jadi nanti kita menggunakan blog. Jadi kita pakai 2 minggu setelah kami sudah komunikasi dengan Ibu Singgih selaku kurikulum. Jadi nanti kita akan diberi waktu kurang lebih 2 minggu. Jadi nanti kita akan pengenalan permainan
tradisional. Oke, kita mulai dari latar belakang ya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya latar belakang sebuah kegiatan itu bersumber dari kondisi sekolah kita. Yang pertama, sekolah kita terletak di Kelurahan Karangmojo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, dan sekolah kita pun juga tidak begitu strategis karena tidak di pinggir jalan. Kita di tengah-tengah pemukiman. Itu sebagai tantangan kita selaku stakeholder atau guru yang ada di SMP Negeri 1 Ceper. Dan kita akan masuk ke dalam materi permainan tradisional. Bahwasanya permainan tradisional mungkin panjenengan sudah bisa memaklumi dengan gempuran, dengan pengaruh gadget yang luar biasa pada anak didik kita. Mungkin contoh kecilnya dari keluarga kita, mereka akan lebih nyaman dengan gadgetnya. Nah, dengan program yang akan kita rancang, yang nanti kita diskusikan bersama, itu adalah permainan tradisional. Mungkin era kita dulu, waktu kita kecil, mungkin permainan tradisional itu sudah hal yang biasa karena kita tidak ada pengaruh gadget. Tapi karena kita hidup dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, mau nggak mau kita harus menerima dan mengikuti, termasuk kita terpengaruh. Tapi bagaimana kita bisa menerima pengaruh itu menjadi hal yang positif. Jadi nanti kami mohon Bapak Ibu yang kita hadirkan di sini membantu kami untuk mensukseskan kegiatan ini, biar anak yang pertama adalah mengenal permainan tradisional, yang kedua mempraktekkan permainan tradisional, yang ketiga adalah melestarikan, dan yang keempat bisa membudayakan bahwa permainan tradisional tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa diimplementasikan secara nyata, secara real di lingkungan rumahnya masing-masing. Mungkin panjenengan juga sudah tahu di rumah itu banyak sekali permainan, mungkin PlayStation atau mungkin internet. Anak-anak cari tempat wifi yang gratis, ya, tapi tidak ada kegiatan jasmaninya, hanya duduk main dengan gadget yang akhirnya jaring. Ya, tapi sebenarnya itu pengaruhnya luar biasa. Mungkin banyak kasus yang sudah kita lihat dalam berita, banyak siswa yang kecanduan gadget itu dampaknya luar biasa. Itulah salah satu kami untuk membuat sebuah kegiatan permainan tradisional, kita kembangkan lagi, kita kenalkan lagi, dan tidak luntur meskipun gempuran teknologi yang luar biasa. Yang pertama, tujuan program. Tujuannya peserta didik dapat mengenal berbagai macam permainan tradisional. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin panjenengan sedaya sudah pernah bermain tradisional. Salah satunya mungkin engklek, lompat tali, ya burami, apa bu tadi? Jamuran, terus gak sodor, petak umpet. Nah itu saya yakin sudah anak-anak zaman sekarang itu juga sudah jarang melakukan. Di sini kami tim olahraga nanti akan coba mengenalkan. Kita kenalkan dalam P5. Nanti kalau kita cek ombak antusias anak luar biasa, baru kita akan sisipkan dalam pembelajaran. Semoga itu nanti bisa ada manfaatnya luar biasa buat anak didik kita. Yang kedua adalah peserta didik dapat mempraktekkan permainan tradisional dengan benar dan menyenangkan. Nah, jadi kalau permainan tradisional itu tetap ada aturan mainnya, tapi aturan mainnya itu lebih fleksibel, tidak seperti atau permainan yang sudah terdata, sudah resmi, ada induk organisasinya. Dan di sini hanya sebuah permainan yang menyenangkan, yang menghibur, tapi tetap ada aturan permainannya. Yang ketiga adalah peserta didik dapat menghargai, melestarikan, dan mempertahankan permainan tradisional tetap ada dan eksis kapanpun, sampai kapanpun, ya sampai kapanpun. Kita harapkan dengan permainan tradisional itu generasi akan terus melestarikan. Itu harapan kita, goal kita nantinya. Ya, jadi kita mengenalkan, merubah stigma anak-anak sekarang lebih mulai mencintai permainan tradisional daripada kita duduk bermain gadget tadi. Berikut Pak. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan.
Yang pertama, peserta didik dapat menemukan ide gagasan permainan tradisional dengan kriteria yang ditentukan. Jadi nanti mohon dari tim ini ibaratnya tim kecil yang nanti kita akan bekerjasama. Nanti kita melibatkan dari unsur kesiswaan, dari unsur wali kelas, dari OSIS, dan kita akan bentuk sebuah kriteria gagasan, ide. Itu nanti kita, karena kita sudah masuk dunia merdeka, kurikulum merdeka, jadi kita harapkan nanti itu ada keterlibatan dari anak-anak, termasuk macam contoh permainan tradisional yang diinginkan. Jadi nanti mohon kerjasamanya dari tim ini. Nanti kita ada pertemuan lagi, ada koordinasi lagi untuk tim yang akan lebih besar lagi. Yang berikutnya, peserta didik mampu memadukan beberapa bentuk permainan tradisional sesuai dengan kriteria pemilihan yang sudah ditentukan. Jadi nanti sifatnya seperti lomba gitu Bapak Ibu. Jadi P5 nanti seperti biasa yang kita lakukan P5. Jadi nanti antar kelas kita kasih contoh-contoh permainan dan nanti lomba antar kelasnya. Dan ada jurinya, ada nilainya, ada rewardnya. Berikutnya, peserta didik dapat melakukan penerapan berbagai bentuk permainan tradisional bersama kelompok atau kelas. Ya, kita harapkan nanti ada keterlibatan satu siswa dan siswa yang lain dalam satu kelas, satu kelompok, dan itu akan membentuk kerjasama anak. Tidak saling mengejek, tidak saling membuli, tapi saling menerima kemampuan maupun keterbatasan peserta didik. Itu yang kita harapkan. Karena belum lama ini juga luar biasa di sosial media, sampai orang tua pun juga harus menghukum seorang anak gara-gara cuma hibah. Itu baru viral itu Bapak Ibu. Jadi sangat disayangkan ya. Jadi saya mohon nanti panjenengan sebagai tim kita mentransfer kriteria pemilihan dan aturan yang kita harapkan biar anak tetap satu jalur dengan apa yang menjadi slogan kita dalam kurikulum merdeka tadi, berpusat pada peserta didik. Berikutnya Pak. Ya. Sebelum ini berikutnya Pak. Berikutnya. Bawahnya. Dilewati dulu. 6, nomor 6. Nah, yang oke. Di sini kami buat susunan kepanitiaannya kepada kegiatan rancangan tadi untuk kegiatan permainan tradisional. Yang pertama, penanggung jawab beliau Bapak Wiana SPD MPD, koordinator kegiatan Sigit Agung SPD JAS, sekretaris Ibu Farida, bendahara Ibu Sri Wahyuni, dan seksi-seksi. Di sini ada seksi perlengkapan nanti Bapak Guru, seksi dokumentasi saya minta tolong Ibu Diana dan Ibu Pita, seksi penilaian juri Ibu Dwi Hayat dan Ibu Ari, seksi konsumsi Ibu Suratmi dan Ibu Nuri, dan seksi keamanan nanti Bapak Thomas, Bapak Wibisono, dan Bapak Majid. Jadi ini ada keterlibatan kita semua biar kegiatan ini biar berjalan dengan lancar. Kalau saya pribadi hanya punya ide atau gagasan tanpa melibatkan panjenengan, saya harapkan kegiatan akan hampa tanpa ada asa. Jadi saya mohon panjenengan bisa mengeluarkan ide-ide nanti untuk kita diskusi, dan saya mohon panjenengan berkorban tenaga untuk kita mengemas kegiatan ini bisa berjalan dan menarik sesuai yang kita harapkan. Yang sebelumnya apa Mas? Sebelumnya untuk susunan kepanitiaan boleh kita sepakati ya? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Tenang, nanti untuk dana dari siapa sama Bu ini nanti panjenengan dapat transport ya. Jadi nanti hitungannya dari Bu ini itu per hari. Jadi karena dana bos kita lumayan, jadi nanti jangan khawatir, profesional tuh nanti insya Allah ada perhatiannya. Jadi nanti transport nanti tinggal nunggu aja. Kita nanti 15 hari berarti tinggal dikalikan satu harinya berapa? Ya Bu Ayuni. Terima kasih Bu Ayuni. Struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Oke, di sini sedikit kami jelaskan. Mohon maaf, nggak begitu
Oke. Yang pertama adalah tempat satuan pendidikan SMP Negeri 1 Jabar. Kelasnya ada kelas 7, 8, 9. Jumlah siswanya kurang lebih 600 siswa. Temanya adalah kearifan lokal, permainan jadul, permainan tradisional tadi. Jadi kita harus punya tema yang kira-kira menarik untuk perhatian orang lain. Bukan menarik buat diri kita sendiri, tapi menarik buat perhatian orang lain. Untuk total waktu, karena kita tadi sudah menyampaikan bahwa kita menggunakan blog, itu nanti 2 minggu. Jadi sudah di-ACC sama Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kurikulum. Biasanya 2 minggu, insya Allah waktu kita cukup. Dan nanti goalnya itu adalah pas hari jadi, ya hari jadi SMP Negeri 1 Jabar. Dimensi profil pelajar Pancasila, ya, berkebinekaan, gotong royong, mandiri dan kreatif. Elemen atau subelemen P5, mengenal permainan tradisional, belajar bermain dengan kerjasama, gotong royong, membuat bentuk permainan. Tujuan pelajaran, siswa mengenal, mempelajari, mempraktekkan, dan membuat permainan tradisional. Untuk pembagian peran, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, susunan kepanitiaannya. Aset sekolah yang digunakan, alhamdulillah, aset sekolah itu salah satunya adalah SDM. SDM itu bisa dari guru kita, insya Allah guru kita itu kompeten semuanya, mulai dari yang termuda sampai yang senior itu kompeten, bahkan golongan udah sampai 4D, Bapak Suparno, bentar lagi 4E, Bapak Wiana. Jadi nanti untuk siswanya, alhamdulillah siswanya itu juga luar biasa. Jadi dari berbagai asal karakter itu yang membuat gemes kita. Jadi bukan gemes berarti kita menyerah, tapi gemes kita sebuah tantangan. Ibaratnya sama-sama dikasih singkong, nih bagaimana singkong itu jadi kue yang enak. Itu proses kita, tantangan kita. Berikutnya adalah peluncuran proyek guru PJOK, menyampaikan program kepada kepala sekolah dan semua guru. Ini salah satu tujuan saya tadi, saya harus menyampaikan ke panjenengan dan kepala sekolah. Yang berikutnya pengumpulan informasi, guru BK kesiswaan bertugas mengarahkan siswa, wali kelas mendampingi anak-anak, guru TEK sesi dokumentasi publikasi, guru agama pembacaan doa. Jadi nanti ada yang sekiranya kurang dalam susunan kepanitiaan, kita bisa menambahkan sambil jalan ya, sambil kita konsep lagi. Pengembangan dan umpan balik, semua guru berdiskusi dan dengan perwalian dari tiap-tiap kelas untuk merancang kegiatan ini agar bisa semeriah mungkin. Jadi nanti tiap kelas itu adalah berpresentasi bagaimana permainan tradisional itu bisa dipraktekkan dan dikembangkan. Berikutnya Pak, aset. Oke, ini kapasitas yang dimiliki sekolah. Saya ulang lagi, aset manusia. Guru-guru SMP Negeri 1 Jabar berkompeten dan profesional. Siswa-siswa yang memiliki kemampuan yang beragam. Aset fisik, kita bisa lihat sarana prasarana SMP Negeri 1 Jabar, alhamdulillah masuk kategori cukup memadai. Aset agama budaya, di sini alhamdulillah bermacam-macam ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik. Aset finansial, semua kegiatan sekolah dibiayai dana BOS. Karena dana operasional kita hanya dapat dari pemerintah, dana BOS. Jadi moga-moga nanti Bu Hayuni selaku yang punya kebijakan Pak Kepala Sekolah bisa mensupport kita dengan dana operasional sekolah. Berikutnya aset lingkungan alam. Sekolah ini berada di lingkungan pemukiman yang kondusif, sehat dan nyaman. Kenapa lingkungan kita kondusif?
Yang jelas kita jauh dari pasar, jauh dari keramaian. Hanya kita terletak di pemukiman, dan alhamdulillah pemukiman itu ada pemukiman perumahan. Sama lebih nyaman, lebih kondusif ketimbang sekolah mungkin dekat pasar atau terminal. Itu yakin kurang begitu kondusif untuk KBM-nya. Berikutnya aset sosial. Alhamdulillah secara sosial kedekatan antara sekolah maupun lingkungan sekolah dan terjalinnya kerjasama itu yang sangat luar biasa sampai sekarang. Lanjut Pak. Ya, rencana evaluasi yaitu apakah kegiatan permainan tradisional ini berhasil meningkatkan minat anak-anak terhadap permainan tradisional? Itu tantangan kita, tantangan tim kita. Berikutnya, apakah kegiatan ini berhasil menanamkan nilai-nilai positif seperti kerjasama, sportivitas, dan kejujuran? Saya yakin terdapat unsur di dalam permainan tersebut, yaitu melatih kerjasama dan kejujuran. Dengan kerjasama dan kejujuran anak, insya Allah nilai karakter yang luar biasa. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini? Ya, nanti ada kendala ataupun tantangan. Saya harap nanti panjenengan bisa membantu kami untuk menyelesaikan program ini. Tantangannya seperti apa? Kita harus menyiapkan solusi dan obatnya agar kegiatan itu berjalan sesuai yang kita harapkan. Apa saja saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan di masa yang datang? Kita terbuka dalam sebuah kegiatan itu, kita harus terbuka, harus ada evaluasi, harus ada refleksi, karena isu kekinian itu ada refleksi. Seperti kemarin ada penilaian PKKS, ada masukan buat sekolah kita itu adalah refleksi. Jadi refleksi itu memang penting, termasuk panjenengan di dalam membelajar itu harus ada refleksi dari siswa atau peserta didik. Karena tanpa refleksi kita akan cuma merasa bisa. Tapi dengan adanya refleksi, apa yang kita ajarkan itu belum tentu bisa diterima siswa, belum tentu menarik sama siswa, dan belum tentu ada kemanfaatan. Tapi kalau ada timbal balik, umpan balik, refleksi dari siswa, itu akan sangat luar biasa. Kita tahu kekurangan kita. Yang tahu kekurangan itu adalah kita dinilai orang lain, bukan kita menilai sendiri. Jadi saya harapkan refleksi itu menjadi budaya. Monggo yang sepuh-sepuh tetap berjuang, berani, ajak anak, keterlibatan anak setelah mengajar. Monggo diajak. Kira-kira pembelajaran ini bagaimana nak? Apa yang kamu dapatkan? Mungkin Pak Guru, Pak Thomas sudah mulai mencoba seperti itu. Walaupun jawabannya tidak sesuai yang kita harapkan. Misalkan materinya kebugaran di TKI, apa yang kamu rasakan nak? Ngantuk, capek, letih, dan sebagainya. Padahal dalam unsur kebugaran itu anak yang didapat adalah adanya efek, mungkin tangannya tambah kencang, tambah kuat. Itulah yang kita harapkan. Nanti melatih kekuatan Pak. Nah, saya mohon yang di sini, karena kemarin banyak isu yang luar biasa yang insya Allah bermanfaat buat kita, tanpa salah kita akan selalu mencoba dan melaksanakan. Yang berikutnya, melakukan promosi. Ya, jadi saya mohon nanti panjenengan bisa Bu Diana sama Bu Linda bikin flyer ya untuk mempromosi kegiatan ini biar dikenal, minimal dikenal lingkungan SMP sini. Kita bikin status, story, ya nanti dikenal secara luas. Secara khususnya di SMP kita, secara umum, secara luas bisa dikenal SMP yang lain. Bahwasanya SMP Negeri 1 Jakarta punya kegiatan. Oh, kegiatannya permainan tradisional. Oh, mengembangkan. Walaupun di sekolah sudah ada. Kemarin saya lihat itu sudah sangat meriah sekali. Jadi ada anak yang bawa dakon, tempat dakon itu, ada yang engklek, bikin tempat engklek, ada yang maaf apa nih? Pakai kayu itu apa? Patok lele. Bentik. Nah, Bu Ari ini gua bentik. Ya, itu ya. Macam-macam. Patok lele yo. Baru kali ini mendengar. Kalau itu benar, patok lele baru kali ini ya. Saya tahu dulu. Oke, generasi jadul. Oke. Nggak tahu dulu. Patok lele.
Berikutnya menyelenggarakan kegiatan permainan tradisional secara rutin, terjadwal. Ya, itu yang kita harapkan. Nanti kita rangsang dulu anak-anak, stimulus dengan program P5 ini. Kalau ombaknya luar biasa dan antusias, itu akan jadi mungkin nanti kesiswaan bisa menjadi agenda tiap tahunan, kosmetik, ada unsur permainan tradisional. Ampun permainan yang sudah sering dilakukan, yang sekarang sepak bola, futsal, kita coba buka sodor, jetungan dan sebagainya. Sebenarnya coba tak umpet nggih. Tak umpet wis susah nggih. Berikutnya menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti sekolah, komunitas dan pemerintah. Nah, itu yang kita harapkan. Itu yang belum kita tembus. Menjalin hubungan komunikasi baik dari luar. Kalau wali kelas insya Allah mudah, tapi kalau unsur-unsur luar itu yang kita masih masih buntu lah. Kita mau belajar lagi, tapi itu bukan menjadi menjadi kelemahan kita, tapi itu menjadi tantangan kita bagaimana kita membuka diri untuk mengakses pendukung-pendukung untuk kegiatan tadi. Berikutnya mengumpulkan data dan informasi tentang permainan tradisional untuk keperluan dokumentasi dan pengembangan. Ya, saya harapkan program B5 besok itu yang ada unsurnya permainan tradisional kita dokumentasikan, kita kembangkan, kita share. Nanti tugasnya Budiana Bupinta kita masukkan ke web, bahkan ke YouTube, ke Instagram, TikTok dan sebagainya. Ada manfaatnya luar biasa. Selain komunikasi, asennya kalau sudah, mohon maaf, sudah menghasilkan juga luar biasa. Di sini info yang terbaru itu NGMP PJOK Kabupaten Pati itu sudah bisa beli mobil Avanza gara-gara bikin konten. Ya, jadi semua guru itu diwajibkan bikin konten, dimasukkan ke channel YouTube-nya. Pertama beli jet Cherry, sekarang sudah bisa beli Avanza. Ya itulah. Tapi itu udah sebelum COVID. Ya, sebelum COVID sudah merintis. Saya lihat dari teman saya itu sudah dari 4 tahun yang lalu. Jadi kan COVID malah mereka itu produktif. Kalau kita mungkin belum tergugah. Ya, jadi alhamdulillah itu menjadi motivasi kita. Berikut Pak Thomas. Tantangan ya yang seperti yang kita tadi ini secara singkat aja. Antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian kegiatan. Benar, itu bagaimana kita memberikan motivasi atau antusias anak biar ikut lebih maksimal itu bagaimana, ya itu nanti kita diskusikan hari ini. Minat peserta didik kurang terhadap permainan tradisional, ya karena pengaruh gadget tadi. Pengaruh gadget, pengaruh yang luar biasa itu yang anak kayak antipati menerima permainan jadul. Memberikan pemahaman dan penjelasan tentang aturan bermain permainan tradisional. Keterbatasan waktu, mungkin kita butuh waktu yang lumayan. Cuaca yang tidak menentu, mungkin pas ketika melaksanakan kegiatan ada cuaca yang hujan dan sebagainya, kita harus ada smart solusinya. Ya, yang terakhir dukungan wali murid, itu yang kita harapkan. Harus banyak dukungan, termasuk wali murid minimal dikasih tahu, diberitahu. Insya Allah beliau pun akan support yang luar biasa. Berikutnya teman-teman. Oke, terima kasih matur nuwun. Jadi ini tadi sedikit pemaparan dari saya selaku koordinator. Jadi sesi yang terakhir ini monggo nanti kita tanya jawab cepat aja karena waktu sudah kita dikejar, ruangan mau dipakai ini. Jadi monggo ada masukan mungkin dari Bu Diana selaku dokumentasi, kira-kira apa yang perlu disiapkan, monggo. Nama kita. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Ya Pak Agung, memang benar untuk dokumentasi itu sangat penting sekali. Kegiatan-kegiatan panjenengan mungkin kita siap mendokumentasikan, lalu kita upload di IG, TikTok, Facebook dan yang lain sebagainya, supaya nanti yang di luar itu tahu ya perkembangan sekolah kita itu seperti apa. Iya benar. Saya sangat mengapresiasi, makasih Pak Agung. Nanti kita siap membantu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Yang jelas kita mindsetnya ini program kita nih, bukan program saya
saya minta tolong panjenengan kita menjadi sebuah tim. Jadi untuk konsumsi tadi Bu Sinten ya. Oh, pripun Bu konsumsi rencana bagaimana? Untuk konsumsi itu memang ya sangat penting. Masalahnya kita semua teman-teman apabila melakukan pekerjaan atau pelatihan itu memang harus tentu, walaupun itu hanya sekedar untuk minum sama roti satu aja nggak apa-apa. Itu kalau untuk konsumsi bisa seperti itu aja. Yang penting kegiatan ini bisa berlaku dengan baik, lancar untuk sekolah kita. Terima kasih. Untuk keamanan, monggo Pak Majid, mohon masukannya untuk keamanan. Ya, terima kasih Pak Agung waktunya. Untuk keamanan, alhamdulillah ke wilayah sekitar kita cukup kondusif. Nanti ya yang perlu kita waspadai malah nanti ada anak-anak sendiri nanti yang perlu pengawasan lebih nanti anak-anak. Jadi nanti mohon nanti untuk keterlibatan wali kelasnya dimaksimalkan untuk pengawasan anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Majid. Untuk yang terakhir untuk juri tadi untuk juri Bu Ari, monggo nanti kita dibuat apa Bu Ari, monggo kalau sekali panjenengan untuk penilaian. Bu Ari sama Bu Juri. Bu Ari itu Pak. Terima kasih Pak Agung. Mungkin nanti kita bahas bersama-sama ya cara nanti misalnya lomba engklek atau bak soto dan lainnya. Nanti saya mohon bantuannya juga untuk semuanya lah. Nanti gimana cara penilaiannya yang terbaik seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Dari unsur keamanan alhamdulillah nanti kita melibatkan wali kelas. Dari unsur dokumentasi Mbak Diana, Mbak Bika sudah siap ready untuk mengemas asali biar berjalan dengan lancar. Untuk juri dari Bu Ari sudah mewakilkan, nanti kita akan tetap bekerja sama menerima masukan dari guru senior ya, tentang kriteria permainan tradisional. Untuk konsumsi tadi sudah disampaikan Bu Rahmi bahwasanya kita akan perhatikan anak walaupun selainnya sederhana. Yang penting anak tercukupi, anak diperhatikan. Oke, saya rasa itu. Terima kasih untuk masukan dari panjenengan sedaya, itu luar biasa. Monggo sebelumnya kita berdoa semoga kegiatan yang kita harapkan itu bisa berjalan lancar dan sukses buat kita semua. Oke, dengan posisi tempat berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, cukup. Terima kasih. Kita tutup koordinasi kegiatan permainan kecil. Terima kasih untuk panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung untuk kita semuanya.